Dipermalukan di depan semua orang, ayahku berteriak keras, "Kamu ini bukan laki-laki. Kamu memalukan keluarga." Tepat sebelum pintu audisi terbuka. Saat itu aku merasa dunia runtuh, tapi tak kusangka pertemuan dengan seorang pria asing akan mengubah segalanya selamanya. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan, tangan ayahku masih mencengkeram kerah kemejaku di lobi gedung produksi di Jakarta Pusat yang ramai itu. Para produser dan peserta audisi lain menatap kami dengan campuran iba dan jijik. Aku, Andi Pratama, 22 tahun, yang datang dari Bandung hanya untuk mencoba peran pendukung dalam serial televisi baru, kini berdiri seperti anak kecil yang dihukum. Ayahku, Pak Budi, pria berusia 50 tahun yang bekerja sebagai guru SMA di kampung, sengaja ikut ke Jakarta karena curiga aku terlalu lembut untuk dunia seni. "Lihat dirimu," katanya lagi dengan suara yang menggema, rambut panjang, gerak-gerik seperti perempuan. "Kalau kamu laki-laki sejati, kamu sudah kerja kantoran, bukan kejar mimpi gila ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Aku menunduk, lututku gemetar. Beberapa staf audisi berbisik-bisik, salah satunya bahkan menggelengkan kepala. Aku ingin lari, tapi kaki seperti terpaku. Tiba-tiba seorang pria tinggi dengan kemeja putih rapi dan senyum tenang mendekat. Dia menyentuh bahu ayahku pelan. "Ma, Pak, audisi sudah dimulai. Biarkan anak Bapak masuk dulu," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ayahku melepaskan cengkeramannya, menggerutu, lalu berjalan pergi sambil membanting pintu. Pria itu menatapku. Matanya hangat, seperti tak ada penghakiman. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengusap air mata, mengangguk pelan. Namanya Rian Wijaya, asisten sutradara utama. Dia membimbingku masuk ke ruang audisi meski aku sudah tak percaya diri lagi. Saat membaca naskah, suaraku bergetar, tapi entah kenapa emosi dari penghinaan tadi justru membuat adegan sedih itu terasa hidup. Para produser bertepuk tangan. Aku keluar dengan janji calbat besok. Malam itu, di penginapan murah dekat stasiun, aku duduk sendirian. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, "Jangan biarkan satu kata menghancurkan mimpimu. Besok kita bicara lagi. Rian." Aku tersenyum untuk pertama kali hari itu. Tak kusangka satu hari yang seharusnya menghancurkan justru membuka pintu baru. Keesokan paginya aku kembali ke gedung yang sama. Ayahku sudah pulang ke Bandung dengan marah, tapi aku tetap datang. Rian menunggu di lobi dengan secangkir kopi panas. "Kamu berbakat, Andi. Jangan pernah ragu," katanya sambil tersenyum. Kami berbincang panjang tentang mimpi, tentang tekanan keluarga, tentang Jakarta yang keras tapi penuh harapan. Aku tak berani cerita yang sebenarnya, tapi Rian seolah mengerti. Calbat berjalan lancar. Aku mendapat peran kecil tapi penting, karakter pemuda yang sedang mencari jati diri. Hari-hari berikutnya penuh latihan. Rian selalu ada, memberi saran, mengajak makan malam sederhana di warung tenda. Persahabatan kami tumbuh pelan. Aku mulai merasa nyaman di sisinya, sesuatu yang belum pernah kurasakan dengan siapapun. Tapi di dalam hati aku tahu ini berbahaya. Di Indonesia, cinta seperti ini masih menjadi rahasia yang berat. Suatu malam setelah latihan larut, Rian mengantar aku pulang naik motor. Angin malam Jakarta menyapu wajah kami. "Andi, kamu boleh cerita apa saja padaku," katanya tiba-tiba. Aku diam, air mata hampir jatuh lagi. Aku belum siap. Tapi untuk pertama kali aku merasa tak sendirian.
Pagi berikutnya, produksi serial dimulai dengan serius. Kami syuting di kawasan kota tua yang ramai. Aku memerankan seorang pemuda desa yang pindah ke Jakarta dan berjuang melawan tekanan orang tua. Ironis sekali, karena itu mirip dengan hidupku sendiri. Rian sebagai asisten sutradara, selalu berada di balik kamera, memberi arahan halus. Setiap kali aku gugup, dia mengedipkan mata dari kejauhan, membuatku tenang. Rekan mainku, seorang aktris senior bernama Bu Sinta, memperhatikan kedekatan kami. Kamu beruntung punya pendukung seperti Rian, katanya suatu hari saat istirahat. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Di Bandung, ibuku menelepon setiap malam. Ayah masih marah, nak. Dia bilang kamu jangan pulang dulu kalau belum berubah, katanya dengan suara lelah. Aku tak berani tanya apa maksud berubah di itu. Malam-malam aku sering terjaga, memikirkan tatapan Rian yang selalu penuh pengertian. Suatu sore, setelah syuting panjang di bawah terik matahari, kami duduk di pinggir sungai Ciliwung yang sudah dibersihkan untuk lokasi. Rian membawa 2 botol air dingin. Cerita tentang ayahmu kemarin, katanya pelan. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kali aku cerita semuanya. Tentang bagaimana ayahku selalu membandingkanku dengan kakak laki-lakiku yang sudah menikah dan punya anak. Tentang bagaimana dia membakar majalah ilmuku saat SMA karena katanya itu dunia orang-orang aneh. Rian mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, dia hanya meletakkan tangannya di bahuku sebentar. Kamu bukan apa yang dikatakan ayahmu, Andi. Kamu adalah orang yang berani mengejar mimpi meski dunia menentang. Kata-kata itu seperti obat. Malam itu, kami makan malam bersama di sebuah rumah makan Padang kecil. Obrolan kami mengalir tentang segalanya, dari makanan awrit sampai lagu-lagu lama. Aku merasa hangat di dada, sesuatu yang baru. Tapi saat pulang, aku melihat pesan dari ayah, kalau kamu masih di Jakarta, jangan harap aku kirim uang lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menangis diam-diam. Keesokan harinya, syuting adegan emosional. Aku harus menangis di depan kamera. Air mataku sungguhan. Sutradara memuji, itu bagus sekali, Andi. Emosinya hidup. Rian memberiku senyum bangga dari belakang monitor. Semakin hari, kami semakin dekat. Rian menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah pindah dari Surabaya ke Jakarta sendirian karena keluarganya tak mendukung pilihan karirnya. Aku pernah merasa sendirian seperti kamu, katanya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama. Suatu malam hujan deras, kami terjebak di studio karena banjir. Kami berdua duduk di sofa kecil ruang tunggu berbagi selimut. Rian bercerita tentang mimpi-mimpinya yang tertunda. Aku mendengarkan, lalu tanpa sadar kepalaku bersandar di bahunya. Dia tak menolak. Malam itu, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku tidur nyenyak. Tapi pagi harinya, ibuku menelepon lagi. Ayah sakit, Andi. Dia bilang kamu harus pulang dan minta maaf. Aku bingung. Rian melihat kegelisahanku. Apapun keputusanmu, aku di sini, katanya. Aku tahu pilihan ini akan mengubah segalanya. Aku memutuskan tetap di Jakarta. Ayahku memang sakit, tapi ibuku bilang itu hanya tekanan darah tinggi karena marah. Aku kirim uang dari gajiku yang pertama. Rian membantu mengatur transfer. Hubungan kami semakin dalam tanpa kata-kata besar. Di lokasi syuting di puncak, kami menghabiskan malam di ila kecil milik produksi. Api unggun menyala, udara dingin.
Rian bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang bagaimana dia harus menyembunyikan buku-buku puisi karena ayahnya bilang laki-laki tak baca itu. Aku tertawa, lalu cerita tentang bagaimana aku dulu suka menari tapi ayah melarang. Malam itu, kami duduk berdekatan. Tangan kami bersentuhan sebentar. Tak ada yang bicara, tapi aku merasa jantungku berdegup kencang. Kembali ke Jakarta, serial mulai tayang. Rating naik, namaku disebut di media sosial. Tapi komentar buruk juga datang. Pemain pendukung ini terlalu lembut, kayak banci, tulis satu netizen. Aku baca sambil duduk di kamar kos. Rian datang membawa makanan. Dia melihat wajahku, lalu duduk di samping. Jangan baca komentar. Kamu tahu siapa dirimu. Kami nonton episode pertama bersama. Saat adeganku muncul, Rian memegang tanganku pelan. Kamu hebat, bisiknya. Aku tak menarik tangan. Malam itu aku akhirnya berani bertanya. Rian, kenapa kamu selalu baik padaku? Dia tersenyum tipis. Karena aku melihat diriku dulu di matamu. Dan karena aku suka kamu, Andi. Bukan sebagai teman biasa. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku tak langsung jawab. Aku takut. Di Indonesia, cinta sesama pria bukan hal mudah. Besoknya, kami syuting adegan pertengkaran keluarga. Aku memainkan peran dengan seluruh jiwa. Sutradara bilang itu penampilan terbaikku. Setelah itu, Rian mengajak jalan-jalan ke Monas malam hari. Kami duduk di rumput melihat lampu kota. Aku tak memaksa, Andi. Tapi aku ingin kamu tahu aku di sini kalau kamu siap, katanya. Aku mengangguk, lalu untuk pertama kali aku pegang tangannya erat. Persahabatan kami berubah jadi sesuatu yang lebih. Tapi masalah datang dari kampung. Kakakku menelepon. Ayah tahu kamu dekat dengan seorang pria di Jakarta. Dia bilang kamu sudah tidak punya rumah lagi. Aku shock. Rian memelukku saat aku menangis. Kita hadapi bersama, katanya. Aku mulai belajar menerima perasaanku. Rian mengajarkanku bahwa mencintai sesama pria bukan dosa, tapi bagian dari siapa aku. Kami berjanji akan hati-hati. Tapi rahasia tak pernah bertahan lama di dunia seni yang penuh mata. Berita mulai menyebar pelan di kalangan kru. Seorang kameramen melihat kami berpegangan tangan di belakang lokasi. Gosip beredar. Bu Sinta memanggilku ke ruang rias. Andi, hati-hati. Di sini banyak yang iri. Kalau sampai ke telinga produser besar, bisa susah. Aku takut, tapi Rian tenang. Kita tak melakukan hal salah, katanya. Serial semakin populer. Aku mendapat tawaran peran lebih besar di Ilm Independen. Rian membantu persiapkan audisi. Tapi di tengah kebahagiaan, ayahku datang ke Jakarta tiba-tiba. Dia muncul di lokasi syuting, mata merah karena marah. Pulang sekarang. Kamu sudah jadi bahan omongan orang, teriaknya di depan semua orang. Aku berdiri membekuk. Rian maju melindungi. Pak, bicarakan baik-baik di luar. Ayahku mendorong Rian. Kamu yang merusak anakku. Kejadian itu viral di media sosial. Judul berita, aktor muda dipermalukan ayah di lokasi syuting. Rating serial naik, tapi hidupku kacau. Ibu menelepon menangis. Ayah bilang dia tak punya anak lagi. Malam itu aku dan Rian duduk di atap kosanku. Mungkin aku harus pulang dan minta maaf, kataku lemah. Rian memegang bahuku.
Kalau kamu pulang sekarang, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Aku tak mau kamu hidup dalam dusta. Kami berpelukan lama. Aku merasa aman di pelukannya. Tapi tekanan semakin berat. Produser memanggilku. Andi, kami suka aktingmu, tapi citra pribadi penting. Jaga sikap. Aku mengerti maksudnya. Rian marah tapi tak menunjukkan. Dia mengajakku ke Pantai Anyer akhir pekan. Di sana, jauh dari Jakarta, kami berjalan di pasir. Aku pernah kehilangan seseorang karena takut, ceritanya. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Di bawah bulan purnama, aku mencium pipinya pelan. Aku pilih kamu, Rian. Itu keputusan pertama yang benar-benar kumiliki. Kembali ke Jakarta, ayahku kirim surat melalui kurir. Pilih aku atau mimpi dan pria itu. Aku menangis membacanya. Rian membakar surat itu bersama-sama. Kita buat keluarga kita sendiri, katanya. Tapi badai baru datang. Seorang rekan kerja iri menyebarkan foto kami berdua ke media. Berita meledak, aktor muda Andi Pratama diduga dekat dengan asisten sutradara. Skandal itu meledak seperti bom. Ponselku tak berhenti berdering. Wartawan menunggu di depan kos. Produser memanggil rapat darurat. Kami harus hentikan kontrakmu sementara, Andi. Citra serial terancam. Aku duduk di ruangan dingin itu merasa dunia runtuh lagi. Rian menunggu di luar, wajahnya pucat. Ini salahku, katanya saat kami pulang. Aku seharusnya lebih hati-hati. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kali. Aku menyalahkan diriku, dia menyalahkan dirinya. Mungkin ayahku benar, kataku sambil menangis. Rian memelukku erat. Jangan pernah bilang begitu. Keesokan harinya ibuku datang ke Jakarta sendirian. Dia menangis di pelukanku. Ayah sakit lagi karena berita ini. Tapi aku di sini untukmu, nak. Kami bertiga duduk di kamar kecilku. Ibu melihat Rian dengan mata penuh pertanyaan. Rian menjelaskan semuanya dengan tenang. Ibu diam lama, lalu memegang tangan Rian. Kalau kamu benar-benar sayang anakku, jaga dia. Itu seperti angin segar. Tapi ayahku tetap tak mau bicara. Media terus mengejar. Aku kehilangan beberapa tawaran kerja. Rian juga dipecat dari produksi karena konflik kepentingan. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggir Jakarta, hidup hemat. Suatu malam, Rian sakit demam tinggi. Aku merawatnya sepanjang malam. Saat dia sadar, dia memegang tanganku. Aku tak menyesal mencintaimu, Andi. Aku menangis lagi. Kami mulai membangun hidup baru. Aku mengajar akting di komunitas kecil, Rian menulis skenario relance. Teman-teman lama menjauh, tapi ada yang tetap setia. Bu Sinta menelepon, kamu kuat, nak. Jangan menyerah. Krisis mencapai puncak saat ayahku masuk rumah sakit karena stroke. Aku terbang ke Bandung sendirian. Di ruang ICU, ayahku melihatku dengan mata lelah. Kamu bahagia? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku bahagia, Pak. Meski bukan seperti yang Bapak inginkan. Ayah diam lama. Pulanglah kalau mau. Tapi jaga dirimu. Itu bukan ma penuh, tapi cukup untukku. Aku pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Rian menunggu di stasiun dengan bunga. Kita mulai lagi, katanya. Tapi aku tahu perjuangan belum selesai. Waktu berlalu cepat.
2 tahun kemudian, serial lama kami tayang ulang dan mendapat penghargaan. Namaku mulai muncul lagi. Aku mendapat peran utama di film independen tentang perjuangan identitas di Indonesia. Rian menjadi co-writer. Kami bekerja sama lagi, kali ini terbuka. Keluarga mulai pelan-pelan menerima. Ibu sering datang ke Jakarta, bahkan ayahku sekali ikut meski diam saja. Di premiere film itu, aku berdiri di panggung dengan Rian di samping. Lampu sorot menyilaukan. Aku melihat wajah ayahku di baris depan, mata berkaca-kaca. Setelah acara, dia mendekat. "Kamu sudah besar, Nak." Aku bangga. Kata-kata itu sederhana, tapi bagiku seperti dunia baru. Aku memeluk ayahku untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Rian tersenyum dari kejauhan. Malam itu, kami berdua duduk di balkon apartemen baru kami yang menghadap kota Jakarta yang tak pernah tidur. "Kamu ingat hari ayahmu menghinaku di audisi?" tanyaku. Rian tertawa pelan. Hari itu mengubah segalanya untuk kita berdua. Kami memandang langit, tangan saling genggam. Aku sudah tak takut lagi. Aku tahu siapa diriku dan aku mencintai Rian dengan seluruh hati. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa keluarga tak selalu sempurna, tapi cinta yang tulus bisa menyembuhkan luka paling dalam. Masyarakat masih banyak yang tak mengerti, tapi aku tak lagi sendirian. Aku punya Rian, punya mimpi, punya diri sendiri. Di ujung cerita ini, aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi mendapatkan penerimaan dari keluarga dan masyarakat?